Pasangan Arman Maulana dan Dewi Gita menikah secara diam-diam di KUA Geger Kalong, Bandung pada 11 Januari 1994. Kebahagiaan menjalani kehidupan berumah tangga terasa sempurna ketika mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Naja Dewi Maulana yang kini sudah beranjak remaja. Kini 20 tahun penuh kebahagiaan dan cinta telah mereka lewati. Semoga selalu diberikan anugerah untuk terus mengarungi bahtera kehidupan bersama-sama. Halo pemirsa, lagu 11 Januari yang ada dalam album Peace, Love, and Respect adalah lagu yang sangat istimewa buat Gigi. 6 bulan setelah album ini rilis, RBT lagu ini telah membukukan 3 juta download. Wow! Di hari kasih sayang yang spesial ini, One Fine Day menjumpai Anda di kediaman si pemilik lagu dan saat ini juga sudah ditemani oleh sang istri yang menjadi sumber inspirasi lirik lagu tersebut, Arman Maulana dan Dewi Gita. Halo Kang, Teh. Halo. Kumaha? Udah baik, alhamdulillah. Nah, Kang, gini ya, pertama-tama aku juga mau bilang selamat ulang tahun pernikahan yang ke-20 tanggal 11 Januari kemarin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Bahagia selalu dan tentunya dalam ini ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih, Sarah juga mau nanya nih, berbicara mengenai lagu 11 Januari. Ini kan diciptakan oleh Bu Jana gitu kan. Terus liriknya kan ditulis oleh Kang Arman. Yeah. Kenapa sih awalnya kok bisa tanggal pernikahan dijadikan lirik lagu gitu? Sebenarnya sih waktu dapat lagu itu dari Bu Jana, terus kita ngaransemen bareng di workshop di kantor gitu ya. Terus setelah jadi aransemennya, saya ngomong sama Bu Jana, "Bud, gue bilang ini lagu kayaknya cocoknya sebuah lirik yang bagus gitu. Sebuah lirik cinta yang bagus, bukan lirik cinta ya yang indah, atau bukan lirik cinta yang kan cinta tuh bisa aja yang menyakitkan dan sebagainya." Iya. Oh, gue setuju, dia bilang gitu kan. Gimana guys, gue bilang ke teman-teman yang nanya, Hendy atau Mas, setuju. Ya udah, ntar gue bikinin. Terus pas judul, Bud, lu keberatan nggak kalau gue judulnya 11 Januari? Gue bilang gitu. Gak apa-apa sih. Ya memang sebenarnya itu adalah hari pernikahan saya sama Dewi. Maksudnya saya orangnya nggak terlalu yang romantis atau apa gitu. Terus memang pelupa, pas terutama yang 11 Januari itu. Kadang-kadang saya lupa ke 10 kan kadang-kadang itu 10 tahun perkawinan masa lalu lupa terus. pernah ingat. Sedangkan sekarang tuh sebenarnya udah zaman gadget gitu nggak? Kalau misalnya lupa, gampang lah tinggal di reminder aja gitu kan. Ya dari tahun ke-11 itu, terus juga kebetulan dapat lagu yang bagus dari Bu Jana itu waktu workshop. Ya udah akhirnya dituangin aja. Tapi ya bagus lah sekarang, tidak akan pernah lupa. Nah ini tapi kan Teteh juga sering bilang nih kalau ya Gigi adalah istri pertamanya Kang Arman nih. Nah itu kenapa sih? Ya kalau buat aku sih sudah komitmen di diri saya sendiri, memang dia kan kehidupannya di situ di Gigi. Yang untuk menghidupi saya tentunya kan, jadi ya harus saya relakan gitu. Kalau misalkan saya untuk sekali waktu saya di nomor 2 kan pasti akan menjadi posisi itu gitu sekali waktu gitu. Karena memang waktunya dia kebanyakan memang sama mereka daripada sama saya sendiri gitu kan. Selama 20 tahun kita bersama, memang kalau mau dibagi-bagi kehidupannya dia tuh sama Gigi sama dengan saya tuh kalah gitu. Kang, sebenarnya gimana nih kalau cara si Teteh nih untuk mengungkapkan rasa cinta? Buat saya sih sebenarnya justru saya memandang dia dari sudut pandang saya. Saya merasa bahwa dia mencintai saya tuh atau mengungkapkan rasa cintanya itu pada saat dia pulang dari kerjaan nih misalnya. Tapi dia masih misalnya dari kan saya di atas misalnya, dari bawah ini bawain misalnya buah gitu. Buat saya itu momen yang sangat dahsyat gitu, karena pada saat masuk rumah dia kembali tahu kewajiban kodrat dia bahwa dia adalah seorang istri gitu. Dia tuh yang bisa membangkitkan saya romantisnya saya gitu kan. Justru dia tuh yang tiap hari yang bilang I love you setiap gitu hari. Kan. Iya, terus lucunya. Selalu cium kening gitu. Dia tuh begitu gitu kan. Jadi saling mengisi lah gitu kan. Kadang dia dulu suka marah karena saya tuh dipikir nggak perhatian karena saya nggak pernah telepon. Sementara dia telepon sejam sekali gitu kan. Gimana, ngapain gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang memang harus diperhatikan, saya perhatikan, sensitif gitu. Di mana tempatnya ini harus ditempatkan, saya tempatkan gitu. Nah Kang Teh, ini kan udah 20 tahun menikah nih. Tentunya juga nggak selalu mulus, pasti ada kerikil-kerikil dalam pernikahan kan. Nah itu gimana tuh cara menanggulangi atau meminimalisir permasalahan?
apa ya, komunikasi, terus Itu yang paling penting sih kan, komunikasi. saling terbuka ya, apa yang di Arman keberatan dengan saya, apa yang saya juga keberatan dengan dia gitu kan. Harus diungkapkan dan terus harus saling menerima dan mau saling mengisi semua kekurangan itu, bukannya kita melihat terus kekurangannya dia, tapi justru kita juga harus melihat Introspeksi kekurangannya kita juga sendiri gitu. gitu kan. Belum tentu kita terus minta kesempurnaan ke lawan kita, tapi kita juga tidak memberi kesempurnaan itu gitu kan, buat apa gitu kan. Jadi Menurut saya sih berkomunikasi yang nggak fake gitu, nggak palsu gitu. jadi apapun ketidaksesuaian itu harus langsung diutarakan saat itu juga, jangan Kayak ditunda-tunda nunggu. gitu. Gitu. Nah Teh Kang, ini kalau misalnya lagi berantem gitu suka inget Naja nggak? Bukan kalau lagi berantem, pas mau berantem tuh kita nggak jadi tuh karena memang selalu ingat anak dulu. Oh gitu. Nah pemirsa, Naja Dewi Maulana, buah cinta dari Arman Maulana dan Dewi Gita dilahirkan pada tahun 2001. Seperti apa mereka dengan anak sematawayangnya ini? Sebentar lagi ya, karena saya akan mengajak Anda untuk memfollow Twitter account kami di @winefinder_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di Wine Fine Day yang kali ini berada di kediaman Arman Maulana dan Dewi Gita. Dan di hari kasih sayang ini kita juga masih membahas seputar cinta. Nah pemirsa, saya juga ingat nih ada satu kutipan yang pernah saya baca, yaitu no love is greater than mom's love, no care is greater than dad's care. Nah ini juga mengingatkan saya nih bahwa Kang Arman ini care sekali dengan putrinya yaitu Naja. Sehingga kalau Naja lagi ujian ikutan stres dan sampai sariawan. Nah itu gimana tuh ceritanya Kang? Ya kadang-kadang memang nggak boleh sebenarnya menyamakan kehidupan pribadi kita dulu terus mau dimasukkan ke zaman sekarang gitu. Ke anak gitu ya. Nah, cuman nggak tahu karena mungkin saya dulu agak lumayan lah di akademisnya dulu dari SD, SMP, SMA kejaga terus gitu akademis saya gitu. Nah akhirnya mungkin jadi kebawa ke anak juga kalau pada saat ujian, pada saat apa tuh, Neng gimana kalau ini dia santai. Oh, gitu. Maksudnya santai itu bukan tidak perhatian, bukan. Maksudnya dia malah kalau dia itu maksudnya udahlah kasih tanggung jawab dia gitu. Sementara anaknya kayak emaknya gitu kan, yang gede nilainya tuh di artnya, di bagian seninya, yang nggak bisa terlalu untuk matematik dan hal fisika apa segala macamnya, ya udahlah gitu. Dan kemudian kan kasihan anaknya gitu kan, dianya jadi stres sendiri. Nah, terus kalau misalnya refreshing gitu sekeluarga, itu biasanya ngapain aja sih? Jadi memang setahun sekali memang kita harus diniatin 2 minggu kita nggak boleh ngambil kerjaan untuk refreshing, jalan-jalan kemanapun lah gitu. Tergantung budget lah, tabungan kita cukupnya kemana gitu kan. Kebetulan tahun ini kita kemarin ngabisin di Bali. Kalau selebihnya sih memang kalau memang ada kita waktu, bertiga ada waktu di rumah lah, seminimal mungkin lah 3 jam apa lebih dari itu, 5 jam lah kita memang di rumah.
hobi kita masing-masing apa. Misalkan anak senangnya gambar, kita bertiga gitu liatin gambarnya kayak apa, dibahas gitu kan. Dia senangnya nonton, oke nonton bertiga gitu kan, bahas apa yang kita tonton di rumah gitu kan. Karena kita mau keluar nggak ada waktunya lagi, ya udah kita selalu habisin di rumah. Tapi ini menarik loh, karena ternyata untuk bisa menghabiskan waktu quality time itu lebih banyak di rumah Ya, gitu ya. betul. Jadi bisa menjadi opsi lain lah. Ya, Ya, dan nggak usah memang harus keluar rumah gitu. nggak quality harus time. keluar rumah, dan kebetulan juga memang kita sangat menyukai rumah. Nah pemirsa, seperti kata Kang Arman dan Teh Dewi tadi, dengan anak kita juga bisa menghabiskan quality time di rumah. Nah tapi tentunya juga rumah harus dibuat senyaman mungkin. Pemirsa, berikut adalah 5 kota di dunia yang paling nyaman untuk ditinggali versi One Fine Day. Ini dia. Pemirsa, peningkatan kualitas hidup akan kita dapatkan bila lingkungan tempat tinggal kita memiliki suasana yang nyaman. Berikut adalah 5 kota ternyaman di dunia untuk ditinggali versi One Fine Day. Melbourne. Ibu kota negara bagian Victoria, Australia ini mencapai nilai tinggi pada semua kriteria dari Economist Intelligence Units atau EIU dalam Global Livability Survey. Kota ini memiliki keragaman budaya, paduan olahraga, hiburan, layanan kesehatan, dan pendidikan kelas atas, serta kualitas hidup yang tinggi. Vienna. Tingkat kesehatan yang tinggi, pendidikan yang baik, serta infrastruktur yang tertata dengan rapi, membuat ibu kota Austria ini nyaman untuk ditinggali. Walaupun unjuk rasa sering berlangsung di berbagai kota di Eropa, namun Vienna masih merupakan salah satu kota teraman di dunia. Vancouver. Penduduk Kanada yang terkenal ramah dan sopan terhadap warga lokal maupun wisatawan memberikan nilai lebih dalam penilaian kategori kebudayaan dan lingkungan versi Economist Intelligence Units. Nilai yang sempurna di kategori kesehatan dan pendidikan juga menambah kenyamanan kota ini. Helsinki. Walaupun memiliki udara yang lebih dingin dari sebagian besar kota di dunia, namun ibu kota Finlandia ini tetap nyaman untuk dihuni. Karena kota ini tercatat sebagai kota yang tenang, aman, damai, serta memiliki banyak fasilitas kesehatan terbaik. Yogyakarta. Di tahun 2013 lalu, Ikatan Ahli Perencana menetapkan Yogyakarta sebagai kota ternyaman untuk ditinggali di Indonesia. Tata ruang yang baik, tingkat kemacetan dan polusi yang minim, sungai yang bersih, ruang terbuka hijau yang nyaman, serta minimnya kawasan kumuh menjadi indikator penentu keberhasilan kota ini. Nah, ternyata Yogyakarta merupakan tempat yang paling nyaman ditinggali di Indonesia nih. Oh. Jadi pindah nggak? Ke sana. Bandung aja deh kita. Nah, ini balik lagi nih Teh Kang. Kan udah 20 tahun menikah. Terus di tahun 2014 ini apakah ada rencana spesial untuk mengenang 20 tahun pernikahan? Insya Allah sih nggak tahu, kemarin saya punya ide, saya ngomong sama dia. Nah, saya belum pernah duet, kolaborasi yang duet tuh belum pernah. Bahkan nyanyi kalau dihitung 20 tahun perkawinan saya, paling saya baru duet 4-5 kali, palingnya 4-5 kali lah. 4-5 kali, bisa dihitung gitu. Bener-bener bisa dihitung gitu Pak. Nah makanya waktu itu bener-bener dibatasin. Nah tapi pada saat saya mikir 20, pengen banget saya mengeluarkan sebuah single gitu atau sebuah karya bareng dia duet untuk menghormati ya anniversary itu sendiri. Kalau saya sih gitu ya. Dua-duanya ikut nulis lirik atau gimana? Nah justru yang saya kali ini kan saya pengen lagu yang nanti kita bawain duet itu adalah hasil karya komposer orang lain yang melihat saya dan Dewi berdua selama 20 tahun bisa menjalin gitu sebuah hubungan. Tinggal sekarang milih arrangernya siapa yang tepat, tapi sih udah udah tahu lah kurang lebih namanya gitu. Udah saya DP malah. Gitu ya, udah insya Allah sih ya 2014 ini insya Allah bisa keluar. Ya sebenarnya sih harus jadi proyeknya, karena itu jadi. juga hadiah kita buat para pendukung kita selama ini. Para fans kita yang memang nunggu banget gitu kan untuk kita duet, itu hadiah persembahan dari kita gitu. Nah tapi sebelum berakhir, kira-kira apa nih tips pernikahan supaya langgeng kayak Teteh dan si Akang? Ya paling balik lagi ya ke yang tadi, komunikasi itu tadi, terus jangan menghilangkan kebiasaan dari pacaran sampai ke jenjang pernikahan. Buat saya kayak misalnya nyium kening tiap hari, mau pergi kemana terus misalnya atau telepon dan sebagainya
justru itu yang tidak akan pernah saya hilangkan, karena menurut saya justru itu yang tetap Merekatkan merekatkan. ya. Bumbunya justru ya. Teh, Kang, terima kasih atas waktunya. Sama. Saya yakin pasti pembicaraan kita pada hari ini sangat menginspirasi bagi Amin. pasangan muda yang lagi belajar untuk berumah tangga gitu. Belajar ya. Iya, gurunya keren deh ya. Ya pemirsa, yang penting selalu menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah agar keharmonisan hubungan selalu terjaga dan tentunya juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah pemirsa, saat lagi saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Matius Yusuf mengenai hunian tepi laut yang tentunya juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Namun jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefine_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Kami segera kembali. See the colors of the earth, feel the passion right at birth. This is my place, this is your place, where we wanna be. Breathe along the morning breeze, hear the ocean as you please. This is the place, Louis City, where the best becomes us. This is my place, this is your place, where we wanna be. Breathe along the morning breeze, hear the ocean as you please. This is the place, this is the place, Louis City, where the best becomes us. Yayasan Agung Podomoro Land berharap bantuan kita kepada Ibu Ida dan dengan aksi berbagi buku untuk anak Indonesia, kita bisa membantu supaya anak-anak kita bisa mempunyai hari depan yang baik, bisa menjadi generasi penerus yang baik. Pemirsa, masih di One Fine Day dan saya sudah ditemani oleh Bapak Matius Yusuf. Nah pemirsa, saat ini kami berada di Baywalk Mall, tepatnya berada di kawasan Green Bay Pluit yang merupakan waterfront city superblock pertama di Indonesia. Nah Pak Matius, kalau kita berbicara mengenai konsep Back to the City dari Agung Podomoro Land, ini sukses meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Jakarta ya gitu ya Pak ya. Lalu juga ada Green Bay Pluit yang memadukan pemandangan laut dan juga ruang terbuka hijau yang sehat. Iya, Nah, betul. sebenarnya kenapa sih Pak peningkatan kualitas hidup itu penting bagi Agung Podomoro Land? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Untuk pemirsa juga berbicara tentang quality of life. Nah, ini merupakan salah satu dambaan daripada masyarakat terutama yang ada di Jakarta. Dengan kualitas yang tinggi, orang kan mempunyai energi yang lebih baik ya, sehingga dia menghasilkan satu produktivitas yang tinggi. Kalau produktivitas yang tinggi, artinya menghasilkan produk-produk dari produktivitas yang tinggi, hasil produknya kan lebih baik. Produk-produk yang dihasilkan lebih baik, nilai jualnya pasti lebih tinggi, untungnya pasti lebih besar. Agung Podomoro riset selalu dengan developmentnya bagaimana mengembangkan produk yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka kita membangun satu kota yang tertata dengan rapi, kota yang di atas lahan 160 hektar. Maka di belakang Green Bay Pluit kita membangun jembatan 300 meter, 2 jembatan menuju ke pulau. Yang desain pulau kita tidak tanggung-tanggung, kita memakai SOM yang mendesain Dubai, Burj Khalifa. Burj Khalifa. Dan pulau ini dikerjakan oleh Royal Haskoning dari Belanda. Dan kemudian menuju ke pulau kita membangun low rise. Ya, ada low rise dan di situ ada yang disebut dengan Xintiandi. Kita ambil konsep Xintiandi yang ada di Shanghai yang didesain oleh Benoit dari Singapura. Dikelilingi oleh ruko-ruko, shop house, ada townhouse,
Wow. Ada villa-villa yang menghadap kolam dan menghadap laut. Nah, di belakangnya kita membangun mulai middle rise. Ada yang disebut dengan bishop, business dan shop. Di ujungnya itu adalah high rise building, ada apartment, ada office yang berdiri megah. Dan kemudian di tengah-tengah kita juga ada yang namanya Center Park, 8 hektar. Dan dari segi leisure juga, karena kita tahu kelilingnya adalah laut. Di situ kita bikin water sport. Penataan kota baru yang sempurna telah dilakukan oleh Agung Podomoro Land bersama para mitra internasionalnya agar bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan tinggal di tepi laut. Tidak lupa faktor keamanan juga telah diperhitungkan dengan matang. Apa saja yang telah dilakukan? Rekan saya Elis Kalista akan membahasnya bersama Ibu Ho Meli Suryani. Silakan Elis. Pemirsa, hubungan yang baik selalu didasari rasa cinta, saling percaya, dan juga saling menghargai. Itulah yang dirasakan oleh Agung Podomoro Land kepada seluruh mitra dan konsumennya sehingga bisa berkiprah lebih dari 40 tahun di dunia properti. Berbagai properti dengan konsep yang inovatif dan berkreativitas tinggi telah dihasilkan oleh pengembang kepercayaan masyarakat ini. Sehingga masyarakat yang tinggal di dalamnya bisa memiliki kualitas hidup yang terbaik. Termasuk juga dalam membangun sebuah kota baru di Teluk Jakarta yang saat ini sedang dalam masa riset yang mendalam. Nah, bagaimana kenyamanan tinggal di kota baru ini bisa terwujud? Untuk itu langsung saja ikuti saya berbincang dengan Ibu Ho Meli Suryani selaku Deputy Marketing Director for Reclamation Project Agung Podomoro Land. Ya, Bu Meli, Agung Podomoro Land ketika membangun propertinya selalu memberikan lokasi yang terbaik. Tujuannya adalah agar warga yang tinggal di dalamnya juga mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Nah, prinsip ini yang selalu dipegang teguh terutama ketika membangun a world class waterfront city ini ya Bu ya? Iya, betul sekali itu Elis. Kondisi Jakarta saat ini memang boleh dikatakan sudah tidak seimbang ya, tidak balance ya. Karena memang biasanya banjir yang terjadi 5 tahun sekali, ini udah hampir 2 tahun belakangan ini banjir nih. Karena lahan resapan di Jakarta ini sudah sangat minim. Nah, solusinya tuh sebenarnya adalah pemekaran kota. Jadi yang paling prospektif adalah di utara Jakarta ya. Saat ini sedang melakukan studi riset yang mendalam untuk pemekaran kota, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta ini. Jadi memang dalam pemilihan lokasi ini kita melihat lokasi yang strategis dan akses yang mudah. Lokasi waterfront city kita ini berjarak 300 meter dari Superblok Green Bay Fluid dan dihubungkan oleh 2 buah jembatan. Nah Bu, lokasinya ini kan berada di atas lahan reklamasi. Nah kira-kira Agung Podomoro bisa menjamin nggak keamanan di kota baru ini Bu? Nah itu soal keamanan ya, dalam pembuatan pulau reklamasi ini kita menggandeng mitra-mitra yang terpercaya, bahkan pengalamannya itu udah mendunia. Taraf internasional. Betul, makanya kita sebut world class ya, karena kita menggandeng SOM, Skidmore, Owings Merrill, yaitu konsultan master plan asal Amerika. Ya. Mereka itu yang membuat master plan untuk Burj Khalifa di Dubai. Ya, kami juga menggandeng mitra internasional lainnya, yaitu konsultan pulau reklamasi Royal Haskoning Indonesia asal Belanda. Nah, setelah berkonsultasi dengan konsultan kita, teknik reklamasi yang kita adopt adalah teknik sandfill, penimbunan dengan revetment, yaitu ada yang bebatuan di sisi luar pulau ya. Nah, teknik timbunan ini memang paling tepat untuk diterapkan di negara tropis seperti di Indonesia ini yang curah hujannya tinggi. Iya, benar sekali. Dengan sistem timbunan sandfill ini, kita melakukan peninggian pulau 5,5 sampai 7,5 meter di atas permukaan laut. Nah, sistem timbunan ini menggunakan pasir dan tanah lunak yang dipadatkan dengan teknologi mutakhir. Ya. Nah, kenapa kita nggak memilih sistem lainnya seperti sistem polder? Karena kalau sistem polder itu rentan terhadap banjir ya. Karena peninggian pulaunya tidak terlalu maksimal dan sangat tergantung dari kerja pompa. Jadi apabila kalau kondisi pompa rusak ataupun mati listrik, bahaya kan, apalagi pada saat misalkan curah hujannya musim hujan dan curah hujannya sangat tinggi. Betul. Kami juga mendedikasikan 25% dari lahan keseluruhan pulau untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Ya, jadi di sana nanti ada danau untuk penampungan air ya, dan juga taman seluas 8 hektar untuk penyerapan air. Ya, salah satu tujuannya tadi meningkatkan kualitas hidup ya Bu ya. Sebagai paru-paru kota di lahan reklamasi kita itu juga. Nah, memang kenyamanan tinggal itu bisa didapat dari rasa aman yang bisa diperoleh oleh para penghuni kota baru tepi laut bertaraf internasional ini. Saya Elis Kalista dan juga Bu Meli pamit, kita kembali ke Syara dan Pak Matius.
Nah, itu dia pemirsa ya. Walaupun letaknya di pinggir laut, tapi juga tetap memperhatikan green development yang membuat kota baru ini menjadi spesial gitu ya Pak ya? Ya benar, harus itu paling penting ya. Nah, ini kembali lagi nih Pak Matius. Lingkungan baru, suasana baru, tentunya juga bisa meningkatkan kualitas hidup yang baik apabila masyarakatnya berada di dalam lingkungan ini gitu kan Pak? Benar sekali. Kalau kita membeli properti di satu kota baru, tentu desainnya semua sudah bagus. Ada dua keuntungan. Bayangkan aja kalau Sarah beri ruko, ruko yang dibeli bisa disewakan dengan harga di atas 5% per tahun. Selain keuntungan daripada penyewaan, disewa, keuntungan yang kedua dapat capital gain. Harga itu pasti naik. Properti yang seperti di Pluit City ini adalah disebut dengan sunrise property. Lokasi yang sunrise, kenaikan harganya minimum 2 kali daripada inflasi. Selain keuntungan daripada material tadi, beli properti juga tidak perlu bayar sekaligus. Karena di lokasi ini kita memberikan cicilan sampai 60 kali ya. Ini berbicara tentang leverage. Pemirsa yang hanya cicil 1 kali saja, harga besok naik, berarti kita dapat keuntungan seluruhnya. Ya pemirsa, dengan memiliki hunian di lokasi-lokasi terbaik, tentunya kualitas hidup yang tinggi juga dapat diraih. Tentunya ini juga dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Pak Matius, terima kasih atas waktunya ya Pak Terima kasih Sarah. Nah pemirsa, sekarang saatnya kuis Twitter One Fine Day. Pertanyaannya adalah, apa kota ternyaman untuk ditinggali di dunia yang terletak di Victoria, Australia? Tweet jawaban Anda sekarang juga. Akhirnya saya Syara Firisha dan Bapak Matius Yusuf undur diri. Selalu ingat pepatah dari Mahatma Gandhi, where there is love, there is life. Sampai jumpa. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there for everyone. You're fast.